belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa hari ini harus tetap sarapan biar belajarnya semangat. Oke, nah sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Miss berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu di pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, sekarang anak-anak buka buku kalian di halaman 103. Nah, perhatikan, di halaman 103, aktivitas 1, kita masih belajar tentang menyayangi hewan, yaitu dengan cara merawatnya. Tapi di aktivitas ke-1, kita di situ ada teks tentang burung. Vino yang memelihara burung nuri di rumahnya. Siapa yang sama punya peliharaan burung di rumah? Nah, berarti sama halnya dengan Vino. Vino juga merawat hewannya, yaitu dengan memberi makan secara teratur. Kalau makanan burung apa? Biji-bijian. Terus menjaga kebersihan hewan peliharaan dengan cara memandikannya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kandangnya. Nah, kalau Vino biasanya berapa kali sehari, atau kalian kalau membersih kandang itu biasanya berapa? 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu ya? Nah, kemudian yang keempat, memberi vaksin agar tidak mudah terkena penyakit ya. Nah, jadi contoh penyakit yang ditularkan oleh burung yang berbahaya bagi manusia itu apa? Nah, yang contoh yang berbahaya itu adalah flu burung. Kalau ini juga unggas ya. Kalau manusia sudah terkena flu burung, wah sudah bahaya. Semuanya bisa menjalar kemana-mana. Oleh karena itu, peliharalah burungmu dengan baik. Ya, peliharalah peliharaan hewan burungmu dengan baik. Nah, sekarang kalian beri tanda checklist pada jawaban yang benar. Di bagian bawahnya, perhatikan di bagian bawah ada 5 soal yang harus kalian jawab, tapi kalian hanya di sini disuruh untuk memilih apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Contoh yang pertama, hewan yang Vino pelihara adalah apakah burung nuri atau burung pelikan? Tadi kita sudah sama-sama ya memperhatikan bahwa yang dipelihara oleh Vino adalah peliharaan apa? Burung nuri. Kalian berikan checklist pada burung nuri ya. Oke, kalian lanjutkan nomor 2 sampai dengan nomor 5. Sekarang selanjutnya di halaman 104, di aktivitas kedua yaitu tentang seni budaya ya. Ada part yang A dan ada yang part B. Nah, di situ kita disuruh untuk memberikan checklist lagi pada alat dan bahan. Alat itu apa yang akan digunakan ya untuk membuat kandang kucing dari kardus bekas. Coba kalian bayangkan dulu, kandang kucing dari kardus bekas, berarti peralatan apa aja yang dibutuhkan? Coba perhatikan, di situ ada gunting, cat air, ada lem, ember, terus ada palu, ada pensil. Nah, menurut kalian mana alat-alat yang digunakan untuk membuat kandang kucing dari kardus bekas? Nah, kalian berikan checklist pada jawaban yang benar. Kemudian untuk yang bagian B, kalian disuruh untuk mewarnai setiap pola-pola yang sesuai dengan gambar. Coba perhatikan, di situ ada banyak pola ya. Ada yang lingkaran, itu sama kayak yang kepalanya. Terus yang ada yang persegi panjang, ada juga yang setengah lingkaran. Banyak ya. Itu ada bagian kepala, bagian rambut, bagian kuping. Terus bagian apa lagi? Ada badannya. Terus ada tangannya, ada kakinya. Sekarang kalian warnai gambar ini. Itu seperti gambar apa ya? Itu kayak kambing ya. Sepertinya itu kambing ya. Nah, lucu sekali ya. Kalian warnai, kalau rambut kambing warna apa, badannya atau bulunya warna apa, atau itu domba. Nah, kalian warnai, terus kupingnya warna apa, sesuai dengan gambar ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di halaman 105. Di halaman 105 kita belajar matematika. Sama seperti yang kemarin kita belajar tentang pecahan. Nih, kita ulangi sekali lagi ya. Kalau pecahan itu yaitu memecah satu bagian utuh menjadi
bagian yang lebih kecil yang disebut dengan pecahan. Jadi pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari kesatuan. Penulisan lambang pecahan meliputi dua bagian, yaitu pembilang dan ada penyebut. Masih ingat ya? Yang bagian A adalah pembilang, yang bagian B disebut dengan penyebut. Nah, kalau kalian perhatikan di halaman 105, itu ada tabel ya, ada 5 gambar. Ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang persegi. Ya, sesuaikan. Tapi kalau yang di bagian yang nomor 1, perhatikan gambar nomor 1 di situ ada gambar lingkaran. Nah, gambar lingkaran itu ada berapa bagian? Perhatikan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kalau dari buku ini ada berapa bagian? Ada 6 bagian. Nah, tapi untuk contoh, Miss akan berikan yang ini. Oke, Pak? Kalian perhatikan. Jadi, cara mengisinya nanti seperti ini ya. Gambar dibagi menjadi titik-titik bagian. Ada berapa bagian tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian tulis ada 8 bagian. Kemudian ditanya lagi, bagian yang diarsir. Nah, kalau Miss kasih arsir yang di sini. Ini yang Miss arsir ya. Nih. Nah, misalkan ini yang diarsir. Bagian diarsir ada berapa bagian? Sama-sama hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalian masukkan. Ada 4 bagian. Sehingga ditulis berapa? 4 per 8. Jadi yang diarsir tadi ada 4 bagian. Keseluruhannya ada berapa bagian? Ada 8 bagian. Maka ditulis 4 per 8. Kemudian bagian yang tidak diarsir. Coba sama-sama kita hitung. Yang tidak diarsir berarti yang sebelah kiri ya. Ada 1, 2, 3, 4. Sama. Ada 4 bagian. Nih, perhatikan ya. Bagian yang tidak diarsir ada 4 bagian. Sehingga ditulis berapa? 4 per 8. Bagian dari keseluruhannya ada 8 kan? Maka yang ditanya tadi, yang tidak diarsir ada 4. Yang diarsir juga ada 4. Sama ya? 4 dari 8 bagian. Oke, paham ya? Kalian jawab seperti ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ini adalah contoh dari Miss saja. Oke? Sekarang kalian coba di aktivitas keempat ini tidak usah ya. Di aktivitas keempatnya tidak usah. Tapi sekarang kita coba buka di buku cetak matematika kalian yang ini warna kuning. Perhatikan, di situ masih belajar tentang pecahan. Nah, di bagian pecahan itu, perhatikan di bagian bawahnya ada gambar juga ya. Gambar sama seperti ini. Nah, perhatikan. Tapi sekarang kita disuruh untuk menuliskan nama pecahan yang sesuai. Coba perhatikan, di situ ada lingkaran. Lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Yang diarsir ada berapa bagian? Ada 4 bagian. Maka ditulis dengan 4 per 8. 4 itu sebagai pembilang, penyebutnya adalah 8. Jadi 4 per 8. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalian tulis nomor 1 sampai dengan nomor 9. Kalian tentukan lambang pecahannya bagaimana. Oke, selanjutnya kalian buka buku kalian di halaman 46. Yang tadi 45, sekarang kita masuk ke 46. Wah, Miss cepat sekali langsung ke bab 2. Iya, kita ikutin yang ada di tematik ya. Nah, perhatikan, kalau yang ada di buku ini menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, itu ada soal yang di bawahnya nomor 1 ya. Hanya kalian fokus yang nomor 1, ada bagian A, B, C, D, E sampai dengan F. Nah, bisa kan kasih contoh untuk yang bagian A. Perhatikan di depan, ini adalah letak pecahan pada garis bilangan. Kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan. Kalau garis bilangan itu yang sudah pasti ada garis, terus ada titik-titik yang sejajar, terus berurutan. Nah, perhatikan
Di sini ada garis bilangan, ada angka 0. Di sini kosong, di sini ada angka 1. Berarti di tengah-tengahnya kira-kira pecahan berapa ya? Kalau kemarin kita hanya bilangan satu-satu angka, sekarang dalam bentuk pecahan. Nah, pecahan kok di sini ada 1 tapi Miss 1 ini sama dengan seperti ini ya. Ini sama dengan 1/1 ya. Hasilnya tetap 1 ya. 1/1 hasilnya tetap 1. Jadi kira-kira sebelum 1 berarti ada angka berapa? Ini ada pilihannya. Perhatikan pilihannya. Ada 1/2 atau 1/2, ada 1/3, ada 1/4. Nah, perhatikan di sini ada garis titik di sini, dan di sini. Kira-kira yang ada di tengah. Kalau kalian punya satu kue lingkaran seperti ini ya. Contohnya kayak kemarin. Terus satu bagian ini kalian potong di bagian tengah. Nah, kira-kira ini pecahannya berapa? 1/2. Artinya yang di bagian tengah ini adalah 1/2. 1/2. Ini adalah jawabannya atau setengah. Itu sama ya. Nah, kemudian yang bagian B. Nih, Miss jelaskan lagi aja. Yang bagian B perhatikan. Ada angka 0, kemudian 1/4. Terus lingkaran yang harus kalian cari, pecahan berapa, kemudian ada 3/4, kemudian ada angka 1 nih, perhatikan ya. Ada angka 0, kemudian 1/4, terus kalian pilih pilihan jawaban yang benar, baru ada 3/4, kemudian 1. 1 itu sama dengan ini ya, 4/4. Kalau dari dalam teks ini yaitu 4/4. 4/4 itu hasilnya juga 1 ya. Jadi anak-anak harus tahu 4/4 juga hasilnya adalah 1. Nah, jadi ada angka 0, kemudian 1/4, terus kosong, ada 3/4, terus ada 1. 1 ini sama dengan 4/4 di silang tadi ya. Nih, perhatikan. Yang bagian B, kita coba urutkan ya. Ada angka 0, terus 1/4. Di sini belum diketahui pecahan berapa. Kemudian 3/4. Terus 1 itu sama dengan 4/4. Coba kalau kita perhatikan ini penyebutnya sama ya. Artinya di sini juga pasti 4. Ada 1, di sini berapa ya? 3, 4. Berarti di sini 2. Ini adalah urutannya ya. Jadi jawaban dari pilihan yang B ada 1/5, ada 2/4, ada 2/3. Jawaban yang benar berapa? 2/4. Kalian pilih bagian 2/4. Kemudian kalian lanjutkan ya, bagian C sampai dengan F saja. Oke? Yang bagian kedua tidak usah. Kalian hanya kerjakan bagian C sampai dengan F. Yang A dan B kalian tulis juga seperti yang ada di depan. Oke? Paham ya? Sekarang kita kembali lagi. Kalian tandai buku matematika kalian yang tadi. Sekarang kita kembali lagi di pembelajaran keempat di halaman 107. Nah, di halaman 107 masih ada teks. Ya, ada paragraf ya. Ada berapa sih itu paragrafnya? Ada 1. Tapi paragrafnya belum utuh kalimatnya. Masih ada kalimat yang rumpang. Berarti artinya anak-anak harus mengisi. Kira-kira kalau biasanya kita ada kata bantu di atasnya, kali ini kalian harus berpikir kira-kira yang nyambung lagi dengan kalimat ini apa ya. Nah, tapi kalian harus membacanya terlebih dahulu agar mengerti maksud isi dari kalimat rumpang tersebut. Kalau kalian masih belum paham, boleh dilangkai dulu sampai terbaca di kalimat selanjutnya, itu pasti ada jawabannya. Oke? Kalian selesaikan paragraf ini, kalian lengkapi kalimat yang rumpang menjadi paragraf yang utuh. Oke, paham ya? Selanjutnya kita lanjutkan lagi di aktivitas kedua yang di bagian bawah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kata tanya. Miss ingatkan sekali lagi ya. Kata tanya itu ada kata tanya apa saja? Ada kata apa, terus apa lagi? Bagaimana, di mana, kapan, terus apa lagi ya? Siapa, berapa. Nah, anak-anak masih ingat gak kalau kata apa itu untuk
goreng. Tadi kamu temannya nanya kan, dia makan apa gitu ya. Terus dijawab kalau Evander sedang makan nasi ya. Terus misalnya kalau menggunakan kata kapan. Kapan itu biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya kapan kamu memulai belajar, Chris? Misalnya seperti itu ya. Saya memulai belajar dari jam 8 pagi. Terus kalau kata tanya mengapa? Mengapa itu biasanya yang diinginkan jawabannya itu biasanya tentang alasan. Nah, misalnya kasih contoh ya. Contohnya mengapa kamu pagi ini mengantuk, Harry? Terus dijawab Harry, iya karena saya semalam tidur larut malam. Nah, kira-kira seperti itu ya kata-kata tanya dan jawabannya. Nah, tapi di halaman 107 di aktivitas kedua tersebut, di situ kita diminta untuk menuliskan pertanyaan yang tepat seperti apa. Contoh nomor 1, judul dari bacaan tersebut adalah cara merawat ikan. Itu adalah jawabannya. Jadi kira-kira pertanyaan yang lebih tepat untuk jawaban ini apa ya? Yang lebih tepat adalah apa judul dari bacaan di atas? Ya, disuruh sekali lagi. Apa judul dari bacaan di atas? Baru dijawab. Judul dari bacaan tersebut adalah cara merawat ikan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalian tentukan kata tanya apa yang tepat untuk nomor 2, 3, sampai dengan 4 ya. Ada 4 soal. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi di halaman 108 di aktivitas keempat. Di halaman 108 di aktivitas keempat masih tentang menyayangi hewan. Tapi kali ini hewannya dalam bentuk permainan. Yaitu apa nama permainannya? Yaitu menjala ikan. Ini pelajaran tentang olahraga ya. Temanya adalah bermain menjala ikan. Nah, sekarang ada yang ditanya di bagian bawahnya, nama permainannya apa, terus murid yang memainkan kelas berapa, tugas gurunya apa, terus apa tugas-tugasnya, yang regu ikan bagaimana, yang regu penjala bagaimana ya. Tapi untuk mengisinya berarti kita harus apa? Membacanya terlebih dahulu. Oke? Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran PPKN. Ya, ini terakhir ya, di aktivitas kelima. Perhatikan. Pembelajaran PPKN, pasangkan nama dengan gambar pekerjaan yang sesuai. Nah, mudah sekali ya. Pekerjaan itu sama dengan profesi, atau coba tanya mama sama papa pekerjaannya apa. Yaitu yang pekerjaan yang menghasilkan uang, sehingga kalau uangnya itu bisa dimanfaatkan untuk kalian bisa bersekolah, untuk makan ya. Itu adalah pekerjaan. Kalian boleh tanya sama mama papa, "Pak, pekerjaan papa apa ya?" Atau "Ma, pekerjaan mama apa ya?" Nah, tapi sekarang kalian perhatikan di halaman 109 tersebut ada 5 gambar tentang profesi atau pekerjaan ya. Contoh yang pertama itu ada ruangan kelas, ada anak murid, terus ada guru. Kira-kira yang lebih tepat menangkap ikan? Bukan. Memeriksa orang sakit? Bukan. Membuat pakaian? Bukan. Mengemudikan pesawat? Bukan. Yang benar adalah apa? Mengajar murid. Kalian tarik garis sesuai dengan gambarnya ya. Kalian tarik garis nama profesi atau pekerjaannya sesuai dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Oke, paham ya? Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau kalian masih ada yang belum paham, boleh langsung tanyakan ke Miss ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Miss berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ, we pray. Amin. Semangat belajar, selamat siang.